di mana Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Allah berfirman, Allah yang berfirman. Apa firman Allah? Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hadisnya panjang sekali. Kita potong-potong, kita penggal-penggal. Kita masuk penggalan pertama. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi. Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Hadirin yang Allah muliakan. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku atau atas diriku. Hadirin yang Allah muliakan. Sebuah hal yang sangat luar biasa. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Apa maksudnya? Ini penegasan bahwa Allah tidak akan pernah zalim. Allah nggak pernah zalim. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Sebagaimana Allah melarang kita melakukan kezaliman, Allah pun mengharamkan kezaliman atas diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan apapun. Ia Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang ia inginkan tanpa ada yang bisa mencegahnya, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Masih ingat surat Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang ia inginkan dan gak ada yang bisa mencegah. Setiap ba'da sholat wajib, subuh tadi, subuh, apa yang kita baca? Salah satu penggalan kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, gak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau sudah halangi. Setiap hari kita baca ini jamaah. Bagi yang doa terpikir dulu setelah sholat ya. Adapun yang langsung hilang, langsung ngacir, langsung pergi, yang nggak baca ini. Makanya pentingnya zikir pada sholat itu untuk menegaskan, menekankan lagi. Agar kita nggak goyah. Makanya kita baca harus pakai hati jamaah. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, nggak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah ngasih. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan gak ada yang bisa memberi ketika engkau sudah menghalangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki tanpa ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa menghalangi kalau Allah udah ngasih. Tapi hadirin yang Allah muliakan, dengan kemampuan yang sangat sempurna itu, di waktu yang bersamaan, Allah pastikan Allah tidak akan zolimi hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan menzolimi siapapun. Subhanallah. Beda sama kita. Kita kalau punya kemampuan 0,1% dari tadi aja udah arogan. Tuh, Masya Allah. Itu punya di sebuah lingkungan atau kita bisa lakukan apa aja. Itu arahnya tuh arogan. Illa man rahimah rabbuh, tentu saja. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kecenderungan manusia kan zaluman jahula. Zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Tapi Allah enggak. Dengan kemampuan fa'alun lima yurid tadi dalam surat Al-Buruj ayat 16. Mampu melakukan apapun yang ia inginkan. Tapi Allah haramkan kezaliman atas dirinya.
Makanya Allah tekankan masalah ini di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di banyak ayat. Allah kasih keterangan, Allah nggak pernah zolim, Allah nggak pernah zolim, Allah nggak pernah zolim. Coba kita buka surat Ali Imran ayat 182. Dzalika bima qaddamat aydikum. Azab yang seperti itu disebabkan perbuatan-perbuatan tangan kalian. Jadi kalau kalian kena masalah, kena musibah, kena masalah, kena azab, kena sesuatu yang itu karena perbuatan tangan kalian. Lalu berikutnya, wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Dan Allah nggak pernah zalimi hamba-hamba. Bidhallam, fa'al. Allah nggak mengatakan bidzalim. Itu aja mungkin udah cukup, tapi bidhallam itu penekanan dalam bahasa Arab. Nggak pernah sekali-kali, nggak pernah. Pakai ada anna lagi, anna penekanan lagi. Dan ayat seperti ini bukan hanya dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Anfal 51 pun persis seperti ayat ini. Silakan buka Al-Anfal 51 persis. Dalam surat Al-Hajj ayat 10 hampir sama persis, cuman domirnya diganti aja. Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Sangat mirip dengan ayat ini. Lalu Allah juga berfirman surat Fussilat ayat 46. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, itu untuk dirinya sendiri. Yang dapat pahala dia. Jadi kalau kita beramal soleh, yang dapat pahala kita, yang dapat keberkahannya kita, yang urusan dilancarkannya juga kita, yang mendapatkan kebahagiaan kita, yang mendapatkan ketenangan hidup kita. Yang kalau kita berpikir yang tenang siapa? Ya kita, jamaah. Allah nggak butuh. Makanya man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Jadi jangan merasa terpaksa gitu loh dalam beramal soleh. Jangan malas untuk kajian, untuk menuntut ilmu, lalu untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Wong itu untuk diri kita kok. Emangnya Allah rugi kalau kita nggak sujud? Nanti kita akan jelaskan. Allah nggak rugi sama sekali. Kita yang rugi. Jadi nggak usah bilang, kok ribet banget sih? Lo nggak masalah. Oh, Anda nggak sholat nggak masalah. Buat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sholat untuk diri Anda. Oh jadi aku harus zikir pagi petang ya. Pertama zikir pagi petang nggak wajib. Yang kedua buat diri Anda. Kok ribet banget? Loh kalau nggak mau nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. La ikrah fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Tapi ingat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir pada Allah hati jadi tenang. Jadi aku harus maafkan dia. Tapi kan dia nggak minta maaf. Loh, nggak ada yang maksa Anda kok mau maafkan. Tapi kalau Anda maafkan, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh untuk diri Anda. Untuk dirinya. Lalu kita lanjutkan waman asa'a fa'alaiha. Kita lanjutkan ayat tersebut. Dan barang siapa yang berbuat buruk, kembali ke surat Fussilat ayat 46, dan barang siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka ia akan terkena getahnya, dosanya untuk dia sengsara, dia yang akan tersiksa di dunia maupun di akhirat, dia yang akan terancam azab di dalam kubur dan azab di hari kiamat. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia akan mengalami konsekuensinya. Dia akan mengalami akibatnya. Dia akan mengalami masalah-masalahnya. Subhanallah.